Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nurjana, CGP Angkatan 10 kelas 10021 Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid dalam demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan dunia pendidikan membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jika dianalogikan, ibaratnya seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dan tidak boleh statis. Karenanya harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita ketahui bahwa jika dalam tata surya planet-planet itu berhenti bergerak, maka pasti akan terjadi kekacauan atau kehancuran. Begitupun dengan pendidikan, harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Artinya, perubahan adalah hal yang kekal. Seperti planet-planet, murid juga tentunya pasti berbeda-beda dan bergerak sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Planet Merkurius tidak bisa dipaksakan harus sama dengan planet Jupiter. Mereka ada orbitnya masing-masing dan bergerak pada sumbunya. Begitupun dengan anak murid. Kita harus memberikan mereka kemerdekaan dan biarkan mereka dengan keunikannya masing-masing dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas, bahwa perubahan harus terus bergerak, namun dalam melakukan suatu perubahan, kita tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi dari budaya masyarakat harus tetap dipelihara. Kemudian prinsip yang kedua yaitu konvergensi, bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konvergensi maksudnya bahwa pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu konsentris, bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan meskipun menuju pada sumbu yang sama, namun kita harus tetap menghargai keragaman yang ada. Ibarat planet, ia berputar sesuai dengan sumbunya dan orbitnya. Karena itu, pendidikan harus menghargai keunikan dan harus memerdekakan. Penerapan prinsip kontinuitas dalam pembelajaran seperti program bimbingan belajar berkelanjutan, kegiatan ekskul dengan pendampingan terus-menerus. Sedangkan penerapan prinsip konvergensi dalam pembelajaran seperti program kreativitas dan inovasi, misalnya kelas membatik dan proyek kolaboratif antar mata pelajaran, pementasan drama. Kemudian, penerapan prinsip konsentris dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran diferensiasi atau pengaturan kelompok belajar dan program pengembangan karakter. Adapun tantangan dalam penerapan ketiga prinsip tersebut, yaitu tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan ketiga aspek ini secara seimbang dalam setiap aspek kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, guru dan tenaga pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip trikon agar dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Sedangkan solusi yang bisa diterapkan yaitu melalui upaya kolaboratif antar sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat
penerapan prinsip Trikon Ki Hajar Dewantara dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada pembentukan karakter dan pembelajaran holistik siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang harus berorientasi penuh kepada murid, dan murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, bebas dari semua ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Berhamba di sini hanya sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa, bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang yang sangat ditokohkan dalam pendidikan, melihat bahwa berorientasi kepada anak adalah hal yang paling utama dan paling esensial bagi kita para pendidik. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.